Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali belajar kita tentang ulumul Quran, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran dan Wahyu, yang merupakan bagian kedua dari buku kuliah Ulumul Quran yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Yunahar Ilyas LC.MA. A. Pengertian Al-Quran. Secara etimologis, Al-Quran adalah masdar atau infinitif dari qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa'idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18. Di samping dalam pengertian masdar dengan pengertian bacaan atau cara membacanya, Quran juga dapat dipahami dalam pengertian maf'ul dengan pengertian yang dibaca atau makru'un. Dalam hal ini, apa yang dibaca adalah atau makru' diberi nama bacaan Quran atau penamaan maf'ul dengan masdar. Menurut sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip As-Suyuti, bahwa Al-Quran adalah isim alam ghairu mushtaq, nama sesuatu yang tidak ada asal katanya, merupakan nama khusus untuk firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Taurat dan Injil yang juga tidak ada asal katanya. Jika Quran berasal dari kata qara'a, berarti setiap yang dibaca dapat dinamai Quran. Ibu-ibu yang berbahagia, lalu kita lihat makna Al-Quran secara terminologis. Kalamullahil munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-matslu bit-tawaturi wal muta'abbadu bitilawatih, yang artinya firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Pengertian terminologis di atas dinilai cukup untuk mendefinisikan apa itu Al-Quran. Penyebutan lafaz jalalah Allah setelah kalam firman atau perkataan membedakan Al-Quran dari kalam atau perkataan malaikat, jin dan manusia. Sifat al-munazzal yang diturunkan setelah kalamullah atau firman Allah diperlukan untuk membedakan Al-Quran dari kalam Allah yang lainnya, karena langit dan bumi dan seluruh isinya juga termasuk kalam Allah.
Keterangan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam diperlukan untuk membedakan Al-Quran dengan kalam Allah lainnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Suhuf Ibrahim dan Musa alaihissalam. Sifat bitawatur diperlukan untuk membedakan Al-Quran dengan firman Allah lainnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi tidak masuk kategori mutawatir seperti hadis ahad. Karena hadis Nabi pun ada yang bersifat mutawatir, maka untuk membedakan dengan Al-Quran ditambahkan keterangan di bagian akhir definisi al-muta'abbad bitilawatih. Karena hanya Al-Quranlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibaca waktu melaksanakan ibadah seperti sholat, maksudnya setelah membaca surat Al-Fatihah, sedangkan firman Allah berupa hadis tidak dibaca dalam sholat. Sebagian ulama masih menambahkan sifat lain, misalnya menurut pendapat Muhammad Ali As-Sobuni menambahkan sifat al-mu'jiz atau mu'jizat biwasitatil amin Jibril alaihi salam, yang artinya melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-maktub fil masahib, yang artinya tertulis dalam mushaf-mushaf. Al-mabdu bi suratil Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan al-mukhattam bi suratin Nas, yang ditutup dengan surat An-Nas. Definisi As-Sobuni di atas lebih tepat digunakan untuk mushaf, bukan Al-Quran. Karena yang disebut Al-Quran tidak hanya yang ditulis dalam mushaf, tetapi juga yang dibaca secara lisan berdasarkan hafalan. Apalagi pada era teknologi informasi sekarang ini, Al-Quran tidak hanya dalam bentuk mushaf yang tertulis, tetapi juga dalam bentuk digital, compact disc, dan rekaman suara. Perlu juga ditambahkan di sini bahwa istilah Al-Quran di samping digunakan untuk keseluruhan, juga untuk sebagian. Jika Anda membaca satu surat, bahkan satu ayat saja dari kitab suci Al-Quran, Anda sudah disebut membaca Al-Quran. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kalian mendapat rahmat. Quran surat Al-A'raf ayat 204. Perintah untuk mendengarkan Al-Quran dalam ayat di atas berlaku baik tatkala Al-Quran dibacakan seluruhnya atau dibacakan sebagiannya saja. Demikianlah definisi Al-Quran secara etimologis dan terminologis. Lalu, apa beda Al-Quran dengan hadis kursi yang juga merupakan kalam Allah? Perbedaannya ada pada teks atau redaksi. Al-Quran adalah firman Allah yang redaksinya dan maknanya atau isinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lafzon wa ma'nan minallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berperan menerima dan menyampaikan apa adanya sebagaimana yang diwahyukan kepada beliau. Sedangkan hadis kursi adalah firman Allah yang maknanya atau isinya datang dari Allah, tetapi teks atau redaksinya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, Al-Quran seluruhnya diriwayatkan dengan mutawatir, sehingga bersifat
qat'iyyus subut, sedangkan hadis qudsi sebagian besar riwayatnya ahad sehingga bersifat dhanniyus subut. Hadis qudsi ada yang sahih, hasan dan dhaif. Perbedaan lain, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Tidak ada yang bisa menjawab tantangannya untuk membuat seperti Al-Quran, walaupun hanya satu surat. Sementara hadis qudsi tidak bersifat mukjizat dan bangsa Arab dan yang lainnya tidak pernah ditantang untuk membuatnya. Begitu juga Al-Quran beribadah membacanya dibaca waktu sholat, sedangkan hadis tidak hanya kecuali hanya berpahala yang bersifat umum. Sementara itu, hadis Nabi umumnya yang bukan hadis qudsi, sekalipun teks atau redaksi dan maknanya datang dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap bersumber dari wahyu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk hal yang tidak mungkin bersumber dari hasil ijtihad, beliau sendiri tentu Nabi mengetahuinya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada beliau, misalnya tentang alam barzakh, peristiwa yang akan terjadi di akhirat, pahala dan dosa, surga dan neraka, dan hal-hal gaib lainnya. Untuk hal-hal seperti itu tentu sumbernya dari Allah, sekalipun Nabi tidak mengatakannya sebagai firman Allah sebagaimana Al-Quran dan hadis qudsi. Inilah yang dimaksud dengan hadis nabawi yang bersumber dari wahyu secara langsung. Sedangkan untuk hal-hal yang diungkapkan oleh Nabi berdasarkan ijtihad beliau sendiri, maka nilai wahyunya terletak pada kontrol yang diberikan. Jika ada di antara ijtihad Nabi itu yang salah, Allah Subhanahu wa taala akan langsung mengoreksinya, seperti peristiwa yang terjadi antara Nabi dan Abdullah bin Ibn Ummi Maktum di Makkah yang kemudian menjadi sebab turunnya surat Abasa. Inilah yang dimaksud dengan hadis nabawi yang bersumber dari wahyu secara tidak langsung. Dari ringkasan perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi lainnya adalah sebagai berikut. Al-Quran, isi dan redaksinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi, isi dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hadis nabawi, isi dan redaksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi bersumber dari wahyu langsung atau tidak langsung. Berikutnya kita akan membahas nama-nama, sifat dan fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang sekaligus menunjukkan fungsinya. Al-Quran dan Alkitab adalah dua nama yang paling populer. Di samping itu, Al-Quran juga dinamai Al-Furqan, Az-Zikr, At-Tanzil, dan berikut ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama-nama tersebut dan sedikit penjelasan tentang wajhut tasmiyah. Yang pertama yaitu Al-Quran. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Dinamai Al-Quran karena kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini berfungsi sebagai bacaan sesuai dengan arti kata Quran itu sendiri sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian awal bab ini.
Yang kedua, Alkitab. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alkitab secara bahasa berarti al-jam'u atau mengumpulkan. Menurut As-Suyuti, dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan berita. Menurut Muhammad Abdullah Dras, sebagaimana dikutip Mana Al-Qotton, Al-Quran di samping dipelihara melalui lisan, juga dipelihara dengan tulisan. Penamaannya dengan Al-Quran dan Alkitab, dua nama yang paling populer, mengisyaratkan bahwa kitab suci Al-Quran haruslah dipelihara melalui dua cara secara bersama, tidak dengan salah satu saja, yaitu melalui hafalan dan melalui tulisan. Nama yang ketiga adalah Al-Furqan. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an ini, kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Al-Furqan adalah masdar dari kata-kata faroko dalam wazan fu'lan, mengambil bentuk sifat musyabbahah dengan arti yang sangat memisahkan. Dinamai demikian karena Al-Quran memisahkan dengan tegas antara hak dan batil, antara benar dan salah, dan antara baik dan buruk. Nama yang ketiga adalah Az-Zikr, Az-Zikru. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang kita sudah sama-sama hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Az-Zikr artinya ingat, mengingatkan. Dinamai Az-Zikr karena di dalam kitab suci ini terdapat pelajaran dan nasihat dan kisah umat masa yang lalu. Az-Zikr juga berarti asy-syaraf atau kemuliaan, sebagaimana terdapat juga dalam surat Az-Zukhruf ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima adalah At-Tanzil. Terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Malaikat Jibril. At-Tanzil artinya yang benar-benar diturunkan. Dinamai demikian karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Demikianlah 5 nama Al-Quran yang umumnya disepakati oleh para ulama sebagai nama-nama Al-Quran. Adapun nama-nama lain seperti An-Nur, Mau'izah, Syifa, Hudan, Rahmah, dan lain sebagainya
Menurut sebagian ulama bukanlah nama-nama Al-Quran tetapi sifat-sifatnya. Sementara sebagian ulama seperti As-Suyuti menganggapnya sebagai nama-nama Al-Quran juga. Menurut As-Suyuti mengutip Abu Ali Uzaiza bin Abdullah Syaizalah, salah seorang fuqaha Syafi'iyah, penulis kitab Al-Burhan fi Mushkilatil Quran, Allah Subhanahu wa taala menamai Al-Quran dengan 55 nama. Di antara sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, nurun, nur, yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 174 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina, yang artinya wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti kebenaran, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa anzalna, dan kami menurunkan kepada kalian nuram mubina, cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah mau'izah, syifa, hudan, dan rahmah. Ini terdapat dalam surat Yunus ayat 57. Yang ketiga, mubin, yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 15 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, sungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Yang keempat adalah mubarak, terdapat dalam surat Al-An'am ayat 92 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi, dan ini adalah Al-Qur'an, dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang kelima, basyir dan nadhir, terdapat dalam surat Fussilat ayat 3 dan 4 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Yang terakhir adalah Majid, yang terdapat dalam surat Al-Buruj ayat 21 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anum Majid, bahkan yang didustakan mereka itu adalah Quran yang mulia. Demikianlah ibu-ibu sifat-sifat daripada Al-Quran tadi. Ya, yang pertama nur, yang berarti cahaya, penerang, mau'izah, syifa, hudan dan rahmah, mubin, mubarak, basyir dan nazir, dan yang terakhir adalah majid. Demikianlah pembahasan kita pada sore hari ini mengenai pengertian Al-Quran dan wahyu. Saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.